لساني يفقهوا قولي آمين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه فضل صلاة الجماعة لم يبلغنا في جملة ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى منفردا ولا صلاة واحدة لو لم يكن في صلاة الجماعة إلا فضيلة التأمين خلف الإمام لكفى. ومن فوائد صلاة الجماعة أن المياه القليلة إذا استمعت لا تحمل نجاسة أي لا تقبل حكم النجاسة. ومن فوائد استماع المسلمين أن الله تعالى أكرم من أن يقبل بعضهم دون البعض. Dikatakan mengenai daripada keutamaan sholat berjamaah, dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad bahwasanya tidak ada riwayat yang sampai kepada kita yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW beliau selama hidupnya pernah mengerjakan sholat tidak berjamaah. Tidak pernah sampai riwayat kepada kita yang menjelaskan kalau Nabi itu pernah tidak sholat berjamaah. Seluruh riwayat menjelaskan Nabi itu kalau sholat berjamaah. Kemudian dikatakan andai kata tidak ada di dalam sholat berjamaah itu kecuali keutamaan imam, keutamaan membaca amin ada di belakang imam. Kalau misalnya di dalam sholat berjamaah itu tidak ada keutamaan kecuali keutamaan membaca amin di belakang imam, maka itu sudah menjadi cukup keutamaan bagi sholat berjamaah. Seseorang itu kalau dia berjamaah, dia membaca amin ada di belakang imam tatkala selesai membaca Al-Fatihah, ini keutamaannya besar. Kalau andai kata keutamaan jamaah itu cuma ini saja, maka cukup itu keutamaan. Kenapa sebabnya? Nabi itu pernah menjelaskan bahwasanya seseorang itu ketika mendengarkan daripada imam membaca Al-Fatihah, kemudian selesai makmum ini dia membaca amin. Andai kata si makmum ini dia membaca amin dan aminnya dia bertepatan dengan aminnya malaikat, maka dia punya dosa walaupun dosanya itu banyaknya seperti buih di lautan, itu semuanya dihapus sama Allah Ta'ala. Orang itu kalau menjadi makmum, ya diusahakan ketika amin dia ikut membaca. Jangan amin cuma yang sebelahnya atau yang amin dia diam saja ya. Kenapa sebabnya? Kalau makmum ini baca amin bertepatan dengan aminnya malaikat, karena malaikat juga baca amin kalau imam selesai baca Al-Fatihah. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, maka itu dosa kata Rasulullah. Walaupun banyak yang seperti buih di lautan, itu semuanya akan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan kalau misalnya fadilah sholat jamaah itu cuma fadilah ketika amin di belakang imam, maka itu sudah cukup menjadi keutamaan sholat berjamaah. Ternyata masih banyak sekali keutamaan daripada sholat berjamaah. Para salafnya kita mengatakan bahwasanya di antara faedah sholat berjamaah itu, ya, dikatakan diibaratkan seperti air yang sedikit. Air yang sedikit itu kalau dikumpulkan sedikit demi sedikit, dikumpulkan terus, dikumpulkan dan dikumpulkan, maka air akan menjadi banyak. Ketika air sudah menjadi banyak, la tahmilun najasah, itu air banyak kalau kemasukan najis dia tidak menjadi najis. Kecuali kalau berubah sifatnya ini. Berbeda kalau airnya sedikit. Kita kalau dalam fikih itu air yang sedikit di bawah daripada 2 kulah, ya, itu kalau kemasukan najis walaupun tidak berubah sifat airnya, maka hukumnya adalah najis. Sholat berjamaah juga sama ini. Kalau sendiri-sendiri ini terhitung sedikit ini. Tapi kalau dia mau menggabung, dia mau bersama-sama sholatnya yaitu berjamaah, maka ini diibaratkan seperti air yang menjadi banyak. Terkena najis tidak menjadi najis itu air. Orang yang dia sholat berjamaah ketika dia kemasukan penyakit hati kayak riya dan lain sebagainya, itu riya tidak menjadikan batal sholat berjamaahnya. Itu riya tidak menjadikan batal itu pahala sholat berjamaah. Orang sholat berjamaah hatta riya tetap diterima sama Allah. Berkat jamaah, karena berkat sholat berjamaah. Seperti ibarat air tadi itu, yang sedikit kena najis jadi najis sebenarnya. Tapi karena sedikit dikumpulkan terus, ditambah terus sampai jadi banyak, kemasukan najis sedikit tidak akan menjadi najis itu air. Begitu juga sholat jamaah kita ini. Ya, maka sangatlah berkah kalau sholat itu dia secara berjamaah. Dikisahkan bahwasanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Ratibul Attas, beliau itu lamma mata ba'du auladih radhiyallahu an aqbalan nas alaihi bi ta'ziyah.
ketika salah seorang putra daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal dunia, maka setelah meninggal itu putra beliau, berbondong-bondong manusia itu datang untuk bertakziah. Berbondong-bondong manusia itu datang untuk bertakziah. Maka tatkala itu Habib Umar melihat orang-orang datang untuk bertakziah, beliau muta'ajjib. Beliau takjub, heran beliau ini. Kenapa kok orang-orang banyak datang kepada saya ini? Seraya beliau berkata, ma'ahwana musibatad din indakum. Alangkah remeh bagi kalian kalau musibah itu menimpa agama kalian. Tapi kalau musibah itu menimpa kalian, kalian anggap itu besar. Tapi kalau musibah itu menimpa agama kalian, kenapa kok kalian itu anggap remeh? Maksudnya beliau katakan seperti ini, ya. Beliau berkata setelah itu, demi Allah, kalau misalnya ketinggalan sholat jamaah, kalau aku ketinggalan sholat jamaah, kenapa salah satu di antara kalian tidak ada yang datang untuk takziah kepada aku? Padahal itu musibah untuk agama saya itu. Tapi kalau anak wafat, ini musibah masalah dunia. Iya. Bagi kalian, kenapa kok kalian anggap musibah agama itu remeh? Tapi musibah dunia kalian anggap itu besar. Aku punya anak mati, kalian berbondong-bondong datang kayak gini. Tapi kenapa aku pernah tidak hadir sholat jamaah sekali, kok tidak ada satupun di antara kalian yang bertakziah datang kepada saya? Itu menurut orang-orang soleh zaman dahulu, ya. Ketinggalan sholat jamaah itu lebih parah daripada anaknya meninggal dunia. Orang terdahulu itu, kalau mereka ketinggalan sholat jamaah, bagi mereka lebih menyedihkan, lebih musibah daripada ditinggal sama anaknya yang dicintai. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Wa hukiya an ba'dihim annahu bakah. Faqila lahu lima tabki. Suatu saat seorang soleh dia menangis. Tatkala dia menangis, dia ditanya, kenapa kok kamu menangis wahai orang soleh? Hal mata abuk, apa ayahmu meninggal dunia? Qala abki la a'dhama min dzalik. Apakah ayah kamu meninggal dunia? Maka itu orang soleh mengatakan, aku menangis bukan karena ayahku meninggal, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Aku menangis ini bukan karena ayahku meninggal, tapi aku menangis karena aku terkena musibah yang lebih dahsyat daripada ayahku meninggal dunia. Maka ketika itu orang tanya lagi, oh apa mungkin ibumu yang meninggal? Karena ibu lebih utama dari ayah kan gitu. Apa mungkin ibu kamu yang meninggal? Tidak. Lebih dahsyat lagi perkara yang membuat aku nangis. Maka ketika itu ditanya, apa memangnya? Musibah apa kamu ini? Fatatni sholatul jamaah. Saya baru saja ketinggalan sholat jamaah. Saya baru saja ketinggalan sholat jamaah. Mereka itu kalau ketinggalan sholat jamaah itu lebih dahsyat musibah untuk mereka daripada musibah ditinggal orang tuanya. Lebih dahsyat bagi mereka ketimbang ditinggal sama anak-anaknya. Berbeda dengan kita semua ini ya. Berbeda dengan kita semua. Tinggalkan sholat jamaah kayak tidak ada salah sama sekali, kayak tidak ada musibah sama sekali. Ini orang-orang soleh terdahulu itu, mereka memposisikan sholat jamaah itu sangat penting, sampai luput dianggap lebih bahaya daripada orang tuanya meninggal dunia itu. Ini orang-orang soleh terdahulu. Baik. La yuktabu lil abdi min sholatihi illa ma akala minha. Kemarin sempat dikatakan di dalam kalam salaf, yaitu seorang hamba itu tidak ditulis pahala di dalam sholatnya kecuali sholat yang dia kerjakan dengan khusyuk. Kan gitu. Kalau dia khusyuknya takbiratul ihram, tertulis pahala cuma takbiratul ihram. Kalau dia khusyuknya ketika Al-Fatihah, tertulis pahala cuma hanya membaca Al-Fatihah. Yang tidak khusyuk tidak tertulis pahala. Sebagaimana dikatakan di kalam salaf kemarin itu. Walihada nadabana syari' li sholatil jamaah. Oleh karena sebab ini, untuk mendapatkan pahala sholat secara sempurna itu sulit, karena harus khusyuk. Kalau tidak khusyuk tidak ditulis pahala sama Allah Ta'ala. Karena sebab sulitnya mendapatkan pahala sholat itu, maka syariat itu memerintahkan kita untuk sholat berjamaah. Kenapa sebabnya? Wahid hadra qalbuhu fi ruku'. Mungkin di dalam satu jamaah itu, ya, di dalam satu jamaah itu mungkin ada satu orang yang khusyuk di dalam rukuknya saja. Mungkin ada lagi sebelahnya yang khusyuk ketika dia baca Al-Fatihah saja. Mungkin ada lagi yang sebelahnya khusyuk di dalam sujudnya saja. Itu semua dikumpulkan, dan semua yang sholat berjamaah, ya, mau yang rukuknya saja khusyuk atau sujudnya saja khusyuk atau yang tidak khusyuk sama sekali, itu semuanya tertulis mendapatkan pahala. Karena berkat berjamaah ini. Karena berkat berjamaah ini. Maka yang sholat berjamaah itu sudah pasti sholatnya diterima sama Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan. Ini ada orang sholat jamaah 2 orang. Yang satu, ya, tidak khusyuk. Imamnya tidak khusyuk misalnya. Makmumnya riya.
Ya, ini sudah parah di jamaah ini. Wes imamnya dia tidak khusyuk, makmumnya apa ini? Riya. Ini dua orang yang sholat berjamaah ini diterima sholatnya sama Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab berkat sholat berjamaah. Karena mau berjamaah diterima sama Allah Ta'ala. Walaupun imam dan makmum kompak, tidak ada yang khusyuk dan semuanya riya kepada manusia. Maka yang Nabi pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, Innallaha yanduru awalan ilal imam, fa in ra'a fihi ahliyatan lirrahmah rahimahullahu wa rahimah baqil musallin. Nabi pernah mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu awal pertama kali melihat sholatnya imam. Kalau imam itu dilihat sama Allah Ta'ala, dia adalah orang yang layak untuk mendapatkan rahmat karena sholatnya khusyuk. Maksudnya Allah lihat imam itu ternyata dia orang yang layak untuk mendapatkan rahmat, maka Allah Ta'ala kasih rahmat kepada itu imam, wa baqil musallin, dan Allah juga kasih rahmat kepada sisanya orang-orang yang sholat itu, makmum-makmumnya maksudnya. Allah Ta'ala itu pertama kali Nabi katakan lihat imam. Ketika Allah lihat imam, ternyata imam ini layak untuk mendapatkan rahmat karena sholatnya khusyuk dia. Maka karena sebab imamnya khusyuk seperti ini, Allah kasih itu imam rahmat, dan sisa orang-orang yang sholat di belakangnya semua juga dikasih rahmat, walaupun ada di antara mereka yang tidak khusyuk di dalam sholatnya. Wa in lam takun fihi ahliyatun yanduru ila man ala yaminil imam. Tapi ketika Allah Ta'ala lihat itu imam, ternyata imam bukan orang yang layak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, karena mungkin imamnya tidak khusyuk ini. Maka ketika itu Allah melihat kepada orang yang ada di kanannya imam, di belakang yang berposisi ada di kanannya imam. Allah lihat itu orang, dilihat sama Allah Ta'ala. Kalau dilihat sama Allah Ta'ala ternyata yang di kanannya imam itu layak dapat rahmat karena khusyuk, maka imamnya tidak khusyuk dikasih rahmat juga sama Allah Ta'ala. Terus makmum yang lain juga dikasih sama Allah Ta'ala berkat ada satu makmum yang khusyuk ini. Kalau yang kanan tidak khusyuk, Allah lihat yang kiri. Yang kiri tidak khusyuk, lihat soft pertama, lihat yang lain ini. Soft pertama tidak ada yang khusyuk, Allah lihat soft yang kedua. Soft kedua tidak ada yang khusyuk, lihat soft ketiga. Soft ketiga tidak ada yang khusyuk, wah ini bubar sholat jamaahnya ini. Ini kompak, mesti tidak ada yang khusyuk ini. Tapi ternyata setelah dilihat satu persatu sama Allah Ta'ala, ternyata semua tidak ada yang khusyuk. Iya. Maka Nabi katakan rahimahumullahu bijtimaihim. Allah Ta'ala kasih rahmat semua tanpa terkecuali bijtimaihim, karena berkat berkumpulnya mereka sholat berjamaah di dalam masjid. Ini sudah jaminan dari Rasulullah. Orang kalau sholat sendiri ya diterima kalau dia khusyuk. Tidak khusyuk tidak diterima sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sholat berjamaah mau khusyuk tidak khusyuk, Allah lihat imam tidak khusyuk, Allah lihat yang belakang tidak khusyuk, Allah lihat yang belakang lagi. Tidak ada yang khusyuk, tetap diterima semua sholatnya, dikasih rahmat sama Allah Ta'ala karena berkat berjamaah. Ini adalah keutamaan daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini juga rakaatnya sama seperti sholat sendiri. Orang sholat sendiri ya duhurnya 4 rakaat, jamaah juga 4 rakaat. Bukannya jamaah lebih banyak sebetulnya, sama bilangannya. Waktu yang dipakai, ya masa ngerjakan sholatnya juga sama dengan sholat sendiri. Tapi karena berkat perkumpulan berjamaah itu, akhirnya menjadikan sholat itu diterima semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW beliau pernah bersabda, Man shallal isya fi jama'atin kana fi dhimmatillahi hatta yusbih. Nabi katakan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka orang tersebut berada di dalam lindungan Allah hatta yusbih, sampai masuknya waktu pagi. Seseorang kalau mengerjakan sholat isya secara berjamaah, maka orang tersebut ada di dalam perlindungan Allah Ta'ala hatta yusbih, sampai datangnya waktu pagi. Dan kalau dia mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, maka orang tersebut, kata Rasul, dia berada di dalam perlindungan Allah Ta'ala sampai datangnya waktu malam. Dalam arti kalau kita bisa sholat subuh dan isya berjamaah 24 jam berada di mana ini? Perlindungan Allah Ta'ala. Sholat isya berjamaah sampai pagi dijaga sama Allah Ta'ala. Sholat subuh berjamaah sampai datangnya malam dijaga sama Allah Ta'ala. 24 jam dijaga sama Allah Ta'ala karena berkat ya sholat isya berjamaah dan juga sholat subuh berjamaah. Ini keutamaan yang besar. Pernah suatu saat Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau pernah suatu saat ditanya mengenai seseorang yaqumul lail wa yusumul nahar walakinnahu la yahdurul jum'ah wal jamaah. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah suatu saat ditanya permasalahan ada satu orang kalau malam hari selalu ibadah non-stop. Ada satu orang setiap malam, di malam hari dia pasti ibadah.
ketika di siang hari dia pasti berpuasa. Berarti 24 jam ibadah terus sama Allah Ta'ala. Malam hari dia qiyamul sampai pagi. Ketika masuk waktunya pagi dia puasa sampai masuknya malam. 24 jam ibadah terus sama Allah Ta'ala. Akan tetapi dikatakan orang tersebut yang setiap malam qiyamul dan setiap siang selalu puasa, dia tidak hadir sholat Jum'ah dan tidak hadir sholat jamaah. Malam hari dia qiyamul semalam suntuk, pagi hari dia puasa. Tapi ini orang kalau sholat Jum'ah tidak pernah datang. Kalau sholat berjamaah dia juga tidak pernah. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas ditanya orang seperti ini, beliau komentar, "Wa finnar." Itu orang tempatnya kelak di dalam neraka. Walaupun dia mulai setiap malamnya, walaupun puasa di siang harinya, ini orang tempatnya ada di dalam neraka, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, karena tidak hadir sholat Jum'ah dan tidak melazimi yang namanya sholat berjamaah. Ini karena pentingnya sholat berjamaah. Dikisahkan seorang ulama yang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Gawariri. Seorang ulama yang bernama Ubaidillah bin Umar Al-Gawariri. Beliau ini adalah satu orang yang istiqomah sholat berjamaah. Tidak sholat jamaah di dalam masjid. Pernah suatu saat beliau ini berkata, di malam hari datang kepada aku seorang tamu. Di malam hari datang kepada aku seorang tamu, fasuhiltu bisababihi wa fatatni sholatul isya fil jamaah. Maka ketika aku kedatangan tamu ada di malam hari, aku sibuk memuliakan tamu, aku sibuk meladeni tamu, sampai akhirnya luput sholat jamaah, sholat isya. Sampai akhirnya karena aku sibuk memuliakan tamu, sampai akhirnya luput kepada aku sholat isya secara berjamaah. Maka setelah itu aku lihat waktu, oh ternyata sekarang sudah sholat jamaah sudah selesai ini isya ini. Maka ketika itu aku langsung keluar, aku cari ada di masjid-masjid yang di kota Basrah itu, mungkin ada masjid yang belum sholat jamaah. Mungkin ada masjid yang belum sholat jamaah. Ternyata setelah aku cari, aku dapati seluruh manusia di tempat itu mereka sudah mengerjakan sholat isya dan masjid-masjid sudah dikunci. Dan masjid-masjid sudah dikunci karena mungkin sudah terlalu molor ini. Sudah tidak mendapati orang yang belum sholat dan masjid-masjid semua sudah dikunci, semua sudah mengerjakan sholat. Maka ketika itu aku pulang dalam keadaan sedih karena ini memutus istiqomahku ini. Karena ini memutus istiqomahku. Sampai aku di rumah, aku ngelamun ketika itu. Teringat satu hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kalau sholat berjamaah itu lebih unggul dibandingkan sholat sendiri 27 derajat. Ini hadis yang ma'ruf ini. Teringat di benakku satu hadisnya Nabi yang menjelaskan sholat jamaah itu lebih unggul daripada sholat sendiri, lebih unggul 27 derajat. Maka ketika itu aku kerjakan sholat isya sebanyak 27 kali. Aku kerjakan sholat isya sebanyak 27 kali. Sholat jamaah itu mengungguli sholat sendiri 27 derajat. Aku terngiang ketika itu, wah kalau aku tidak bisa sholat jamaah, setidaknya sholat isya ini tak ulang sebanyak 27 kali. Kerjakan dia sholat isya 27 kali. Kerjakan 27 kali. Setelah 27 kali dia kerjakan, selesai 27 kali, dia tidur. Ketika dia di dalam tidur, dia bermimpi. Di dalam tidurnya itu, dia katakan ka'anni ma'agom ala khailin wa nahnu nastabil. Aku di dalam mimpi itu aku melihat seakan-akan aku ini bersama suatu kelompok. Aku bersama suatu kelompok yang mana itu kelompok mereka pada naik kuda dan mereka mendahului aku. Itu kelompok mereka mendahului aku dengan kudanya yang cepat. Wa ana arkudu farasi fala talhaquhum. Dan aku memaksa, aku punya kuda. Aku cambuk itu aku punya kuda untuk menyusul mereka. Akan tetapi ini kuda tidak bisa menyusul mereka. Maka ketika aku memaksakan aku punya kuda untuk menyusul mereka, tiba-tiba salah satu di antara mereka itu menoleh kepada aku. Mereka mengatakan, la tut'ib farasak. Kamu jangan memaksa kamu punya kuda. Kamu tidak bisa nyusul kami itu. Kamu tidak bisa nyusul kami. Maka ketika itu aku tanya, loh kenapa Pak aku tidak bisa nyusul kalian? Bukankah kita sama-sama naik kuda? Aku naik kuda, kalian juga naik kuda. Tapi kenapa kok aku tidak bisa nyusul kalian? Maka ketika itu orang-orang di dalam mimpinya mengatakan, li'annana shallaina isya jama'atan wa anta shallaita wahdak. Kamu tidak bisa menyusul aku karena sebabnya kami ini kompak sholat isya tadi berjamaah. Tapi kalau kamu sholat isyanya
sendirian walaupun diurang 27 kali. Kamu tidak bisa nyusul kami, karena kami sholat isya-nya berjamaah, sedangkan kamu sholat isya-nya sendirian. Ketika itu aku terbangun dari tidurku, wa ana mahmumun wa hazinun lidzalik, dan ketika itu aku sedih dan aku merenung, menangis aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat berjamaah itu lebih unggul 20 kali. Anggap kalau misalnya kita ini mau sholat isya-nya 20 kali, tetap tidak bisa menyamai sholat jamaah yang 1 kali. Walaupun diulang sebanyak 20 kali, tidak bisa menyamai daripada sholat berjamaah walaupun sekali tadi sholat ini. Ini keutamaan dan keunggulan daripada sholat berjamaah. Wa minadz-dzulmi tarkus sholatil jamaah wa ghairiha minal fadhail. Sebagian ulama mengatakan termasuk perbuatan yang zalim itu adalah meninggalkan sholat jamaah. Ini termasuk perbuatan zalim. Li'anna man tarakaha yadlimu nafsahu bitafwitil ajri. Karena orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dia sama saja mendolimi dirinya sendiri, karena dia rela tidak mendapatkan ganjaran yang besar untuk dirinya. Orang yang meninggalkan sholat jamaah itu dikatakan mereka itu adalah orang yang zalim dengan diri sendiri. Dengan diri mereka sendiri mereka zalim. Kenapa? Karena mereka rela luputnya pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzulmun nafsi min akbahi dzulmi. Padahal zalim kepada diri sendiri ini adalah zalim yang paling jelek. Kalau zalim kepada orang lain itu masih lumrah. Tapi kalau diri sendiri dizalimi gimana ini? Ini diri sendiri dipukuli misalnya. Kalau mukul sama orang masih lumrah mungkin zalim sama orang. Tapi kalau zalim dengan diri sendiri, ini kezaliman yang bodoh sekali ini. Ini kezaliman yang sangat parah sekali ini. Orang yang meninggalkan sholat Jumat jamaah itu sama seperti mendolimi diri sendiri. Kenapa? Karena dia rela dirinya tidak mendapatkan daripada pahala sholat berjamaah. Tahukah kita para sahabat Nabi SAW, mereka itu adalah orang-orang yang gemar untuk mengerjakan sholat jamaah. Bukan sekedar sholat jamaah mereka kerjakan, tapi sebelum adzan mereka sudah di masjid. Mereka para sahabat itu. Ada satu sahabat yang ma'ruf, yang sering kita dengar namanya, yaitu Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib. Sayyidina Sa'id bin al-Musayyib. Beliau mengatakan, "Ma fatanil adzan fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu arba'ina sanah." Aku ini tidak pernah luput adzan di dalam masjidnya Rasul selama 40 tahun. Selama 40 tahun kalau adzan di masjidnya Rasul pasti aku sudah di situ. Selama 40 tahun tidak pernah luput saya. Tidak pernah saya datang ke masjidnya Rasul setelah adzan. Maksudnya gitu. 40 tahun istiqomah tidak pernah luput mendengarkan adzan ada di dalam masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka orang-orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat Nabi yang buta. Siapa namanya itu? Siapa itu? Seorang sahabat Nabi yang buta, yaitu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat Nabi yang dia buta. Beliau buta. Dikatakan semenjak kecil beliau buta itu. Pernah sekali waktu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya rumah jauh dari masjid. Dan aku ini kondisi keadaanku ini aku seorang yang buta. Aku kalau datang ke masjid, ya Rasulullah terus terang repot sebenarnya. Tidak ada yang nuntun saya tidak punya anak. Saya tidak punya anak, tidak ada yang nuntun saya ke masjid. Saya takut ketika saya ini ke masjidnya engkau ya Rasul, dalam keadaan aku buta, aku diserang dengan hewan buas. Aku tidak kelihatan. Aku seorang yang buta. Ali udhrun. Apakah aku diuduri untuk tidak sholat jamaah di dalam masjid? Ini seorang yang apa ini? Seorang yang apa ini? Akma, seorang yang buta. Ya Rasul, aku kalau ke masjid khawatir ada hewan buas yang nyerang aku. Aku tidak kelihatan ya Rasul. Yang nuntun aku juga tidak ada ya Rasulullah. Apakah aku dikasih udzur untuk tidak sholat jamaah di dalam masjid? Maka ketika itu Rasul mengatakan, atas ma'unida, Abdullah bin Maktum, kamu seorang yang buta, tapi kamu dengar adzan tidak kamu? Ya, kalau adzan saya dengar ya Rasulullah. Kalau kamu dengar adzan, datang ke masjid. Tidak ada udzur bagi kamu. Padahal ini orang yang apa ini? Orang yang buta, rumahnya jauh. Ini sudah samping masjid, orangnya sehat walafiat, matanya tidak buta, kakinya juga tidak pernah encok, dia punya badan sehat, samping sama masjid, tapi tidak pernah datang sholat jamaah di dalam masjid. Ini kalau Nabi hidup di zaman sekarang sudah marah besar melihat umatnya. Itu sampai di zaman Nabi itu pernah kasih gertak para sahabat.
aku ini kepingin membakar rumahnya kalian yang tidak sholat jamaah. Ini Nabi katakan gitu, aku kepingin membakar rumahnya kalian yang tidak sholat berjamaah. Kepingin tak bakar, kata Rasulullah ini. Iya, kepingin tak bakar. Cuma ini gertakan. Nabi tidak pernah bakar rumah sahabat, enggak ya? Cuma ini gertakan. Saking Nabi itu marah dengan sahabat yang menyepelekan sholat jamaah. Padahal sahabat Nabi itu tidak sholat jamaah mungkin 1-2 ini. Ini zaman sekarang ya mayoritas tidak jamaah ini. Iya, Nabi hidup zaman sekarang diobong betul ke rumah kita ini. Iya, gertakan dari Nabi. Saking Nabi ini betul-betul perhatian dengan sholat jamaah, sampai Nabi itu pernah menggertak kepingin membakar rumahnya orang yang tidak mau sholat jamaah. Itu para sahabat Nabi, mereka menganggap sholat jamaah bagi mereka itu seperti wajib. Para sahabat Nabi itu mereka menganggap sholat jamaah itu seperti wajib. Seakan-akan kalau mereka tidak sholat jamaah kayak mengerjakan maksiat bagi mereka itu. Padahal ini perbuatan apa? Sholat jamaah ini hukumnya apa ini? Kalau secara fikih hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Kalau di satu daerah ada yang mengerjakan sholat jamaah, maka kewajiban gugur bagi yang lain. Tapi kalau satu daerah tidak ada yang sholat berjamaah, satu daerah dosa semua. Kan seperti itu. Sebetulnya gugur bagi kita, karena pasti ada yang mengerjakan sholat berjamaah. Tapi bagi para sahabat Nabi itu, ya, mereka itu memosisikan yang fardu kifayah, yang bukan wajib untuk setiap individu, tapi mereka posisikan bagi mereka itu hal yang wajib. Kalau mereka meninggalkan sampai mereka kadang-kadang menangis, kayak baru saja berzina, kayak baru saja mengerjakan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau meninggalkan sholat jamaah tidak dosa, tapi mereka menganggap itu suatu hal yang wajib, karena tidak pernah Nabi itu mengerjakan sholat tanpa berjamaah. Iya, tanpa berjamaah Nabi SAW tidak pernah mengerjakannya. Oleh karena itu, ikhwan yang dimuliakan Allah, jaminan sholat jamaah pasti diterima sama Allah Ta'ala. Orang sholat jamaah waktunya sama seperti sholat sendiri, rakaatnya juga sama, bukan yang sejamaah rakaatnya ditambah 2 kali, enggak, tapi sama tetap 4 rakaat. Waktu yang dipakai juga sama, tapi karena berkat berjamaah ini menjadikan sholat diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang berjamaah di dalam sholat, yang menjaga sholat berjamaah, dan Allah Ta'ala jadikan masjid kita masjid yang makmur dengan ibadah. Kita termasuk orang-orang yang makmurkan ibadah tersebut, dan Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.